Lihat sini, Pak. Ya. Ya, Pak. Oh, lah ganteng lah Bapak. Yo. Baru, Pak. Yo. Suara bet, suara langsung ke atas bet nih kapan bet? Huh? Langsung ke atas di lah, langsung lalu deh. Bro. Takut lah malu. Iya, Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Simpang Tritip yang kami hormati, Bapak Pengawas, yaitu yang Bapak Pengawas dari SDN 2, SD 7, SD 9, Bapak Selamat SPD yang mewakilinya. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Payung, yaitu Bapak Bahtiar. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 9 Simpang Rimba, Bapak Mulyono. Yang terhormat Bapak Bangsa dan tanah air.
kira-kira program itu terlaksana atau enggak. Jadi paradigma pengawas bukan macam dulu harus pembina ini sekarang enggak mendampingi. Nah, jadi jangan salahkan kalau pengawas itu jarang ke sekolah. Kata datang ke Maya di Pangkal Pinang singgah sebentar. Terima kasih Bapak Ibu sudah bertandang. Yuk berbagi bersama, sukseskan Merdeka Belajar. Terima kasih. SDN 9 Simpang Rimba yaitu Bapak Mulyono yang akan disampaikan oleh Bapak Salih dengan kenangan dari SDN 1 Simpang Tritik kepada SDN 9 Simpang Rimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya akan membawakan doa menurut ajaran agama Islam. Apabila ada yang non-muslim dipersilakan untuk menyesuaikan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, dengan rahmat-Mu pada siang ini kami bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan studi tiru implementasi kurikulum Merdeka di SDN 1 Simpang Tritik. Kami memohon karuniakanlah kemudahan, kelancaran, serta keberkahan kepada kami dalam mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, Ya Alim, semoga apa yang kami peroleh dari kegiatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi bekal bagi kami dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami di satuan pendidikan kami masing-masing. Ya Allah, Ya Hadi, berikanlah kepada kami petunjuk dan bimbingan agar kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswi kami, kepada daerah kami, serta kepada bangsa kami. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengerjakannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, serta dosa para pemimpin kami. Ya Allah, Ya Rahim, semoga setiap langkah kaki kami dalam menuju dan pulang dari tempat ini menjadi amal ibadah bagi kami. Jadikanlah pertemuan kami di hari ini menjadi pertemuan yang Engkau ampuni serta mendapatkan rahmat-Mu, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini sebagai perpisahan yang terlindung dari bala dan mara bahaya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apalagi dengan bekas Tritik.
wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum acara selanjutnya kita break dulu 15 menit. Ada makanan di depan, nanti baru acara IKM-nya. Baik Bapak Ibu, dipersilakan. Jadi saya di kelas tingginya Bapak Ibu ya. Sedangkan ibu yang di sebelah yang di dinding dia suka ini di dindingnya nempel terus ya. Saya sudah beberapa tahun ini mengajar di kelas 1. Jadi saya mengajar di sekolah ini bertugas sekitar 15 tayangan yang ada di YouTube ini ya. Jadi saya termasuk salah satu pelaku sejarah sewaktu sekolah belum berubah seperti sekarang ya. Tahun 2009 saya datang ke sini, kondisi sekolah seperti yang awal tadi kita lihat ya, masih kotor, belum rapi, jorok ya. Bahkan kami pernah mendapat predikat sekolah paling jorok, paling kotor se-Bangka Barat ya. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik ya, sampai sekarang kita bisa melihat hasilnya ya. Walaupun tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melihat di layar bunderan, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat, dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam, dua menara pinggir, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, dua telinga licin, lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, gulung-gulung Tangan digulung, ular melihat di pagar bunderan, kanan kiri atas bawah siap berdoa. satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat, dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam, dua menara pinggir, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, dua telinga licin, lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi 10, siap berdoa. orang tua, bagaimana setuju tidak dengan proyek yang ini atau ada usul? Nah, kalau sudah ketemu idenya, baru kita laksanakan. Nah, karena kelas 1 ini kan masih termasuk usia masih kecil ya. Jadi untuk pembuatan lontong daun sipur mungkin tidak sedetil seperti kita orang yang dewasa. Jadi untuk pembuatannya apa yang kita bayangkan mudah ternyata susah juga bagi anak-anak. Perkiraan kita hari ini selesai kita buat kulitnya aja misalnya. Ternyata tidak bisa 1 hari selesai, bisa 2-3 hari ya. Kemudian untuk pembuatannya kami mengambil tema kearifan lokal karena memang di daerah sini masih
hutan ya. Jadi mau menemukan daun simpur itu mudah. Kemudian kenapa kami memilih lontong daun simpur juga? Karena ada pertimbangannya juga di situ. Karena kalau kita sekarang ini yang banyak kita temui, lontong kan sudah berbungkus plastik ya. Sedangkan untuk kesehatan itu kan kurang bagus juga. Jadi untuk pembuatan proyek kearifan lokal ini, kita juga perlu menyiapkan modulnya ya, modul proyeknya. Untuk modul proyek kita bisa lihat di PMM banyak Bu ya. Kita bisa ngambil dari Hujan datang lagi, hujan malam ini, bintang tiada lagi, bulan pun merundung sunyi. Aku rasa menanti cinta, hidupku cerah, hujan tereda, aku gelisah. Jadi kadang-kadang saya ini bingung penggunaan asesmennya bagaimana. saya buat bulat-bulat ya. Ya, tapi di kelas 2 itu akan kita lihat dulu. Mau naik ke kelas 3 kan beda fase. Nah, pada saat beda fase itulah yang masih kurikulum 13 K13. Menurut Ibu atau sepemaham Ibu, jujur saja saya menurut Ibu dibandingkan dengan kurikulum yang kemarin-kemarin, apakah enak yang ini atau yang kemarin-kemarin? Kita fair-fairan saja ya. Kedua, kemudian saya ingin menanyakan masa kurmer ini jam pulangnya Bu, SD Simpang 1 ini, SMP SD 1 Simpang Tritik. Pulangnya Bu ya jam berapa? Kelas tinggi. Terus untuk ekskulnya Bu, di sini ekskulnya apa saja Bu kira-kira? Bisa mungkin nanti belum yang ada di SD kami mungkin bisa kami tiru yang itu ya. Ya. Terus yang karena belum mengalami kurmer ini memang sangat pengen perasaan Ibu selama menjalani kurmer selama kurang lebih 3 tahun. Nah, kemudian juga kalau di kelas Ibu itu di kelas Ibu, jumlah murid kalau di SD kami itu 30 Bu. 3 pokoknya banyak muridnya satu kelas. Jadi saya lihat juga kadang agak kewalahan gitu, karena memang dia berfase-fase ya. Ya, mungkin itu dulu Bu yang bisa kami sampaikan. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SDN 1 Simpang Tritik. Nah, di sini adalah tentang literasi dan numerasi. Alhamdulillah 2 tahun terakhir kemarin raport pendidikan di SDN 1 Simpang Tritik yang literasi sama numerasi predikannya baik. Jadi apa yang kami lakukan, hanya apa yang kami lakukan itu yang kami bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi di sini literasi itu sebenarnya bukan hanya membaca saja Bapak Ibu. Jadi selain membaca, menulis, anak-anak juga harus bisa memahami dan mengolah informasi. Untuk apa? Untuk memecahkan suatu masalah. Ya, lanjut Bu Desi. Lanjut lagi. Nah, yang setelah kami lakukan di SDN 1 Simpang Tritik, yaitu ada literasi baca tulis dan literasi digital. Literasi baca tulis itu lebih ke membaca dan menulisnya. Pokoknya sampai mendapatkan informasi dan informasi itu bisa digunakan siswa untuk memecahkan suatu masalah. Ketika mereka menghadapi suatu persoalan, mereka bisa mengatasinya sendiri. Kemudian, nah yang kami lakukan di situ yang pertama untuk kelas rendah, ibu guru atau bapak gurunya menceritakan kepada siswa. Kenapa menceritakan? Karena masih banyak siswa yang belum lancar membaca. Jadi dengan cara membacakan cerita kepada siswa kira-kira 10 menit, 15 menit. Kemudian untuk melihatnya siswa
sudah paham atau belum bisa dengan mengajukan pertanyaan. Kemudian bisa juga kalau persoalan. Di kelas kami melakukan 15 menit, literasi 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi 1 minggu itu paling tidak 3 kali kami lakukan literasi 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Nah, di kelas-kelas ternyata ya Bapak Ibu, kemarin ketika mengikuti pelatihan itu, kalau kita nyebutnya itu pojok baca ya Bapak Ibu, ternyata itu yang selama ini kita sebut dengan pojok baca itu sudut baca Bapak Ibu. Nah iya, pojok baca itu bisa di mana-mana ternyata. Bisa misalnya kita bikin ya di luar kelas, kemudian ada seperti pondok kita buatkan gitu untuk siswa baca, itu juga namanya ternyata pojok baca. Kalau di kelas itu ternyata namanya sudut baca, yang selama ini kita anggap itu namanya pojok baca. Nah ini yang kami lakukan di kelas-kelas yang di sudut baca. Nah di perpustakaan ini seluruh siswa membaca ke perpustakaan dengan jadwal yang telah dibuat. Jadi dapat giliran 1 minggu itu 1 kali kunjungan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Lanjut lagi Bu Desi. Nah dari kelas 1 sampai kelas 6 ada jadwalnya. Nah itu adalah literasi baca tulis. Kemudian yang kedua, kami menggunakan literasi digital. Kami menggunakan literasi digital ini karena alhamdulillah SDN 1 Semangat itu mendapat bantuan Chromebook bisa mencukupi untuk 1 rombel kelas. Jadi kami dari kelas 3 Bapak Ibu, kami mengajari mereka dari kelas 3 tentang Chromebook, pokoknya dari pengenalan, dari cara pengoperasiannya. Supaya apa? Supaya nanti di kelas 5 mereka itu tidak kaget lagi menghadapi AKM. Jadi dari hasil yang sudah kami ajari dari kelas 3 itu, memang ada ya Bapak Ibu, itu ada bapak gurunya yang di lab, jadi dia yang mengajari siswa itu, tapi guru kelasnya juga ikut di situ membimbing siswa itu. Jadi ketika dia menghadapi AKM di kelas 5, mereka tidak tertuju lagi, Bu, pencet mana Bu? Pencet ke Bu. Nah, jadi mereka tidak lagi bingung, sudah bisa mengoperasikan sendiri, memasukkan login sendiri, kemudian email mereka sendiri sudah bisa, alhamdulillah. Tapi memang prosesnya panjang Bapak Ibu. Dari kelas 3 kami memulainya. 1 minggu itu 1 kali kunjungan ke lab komputer. Nah, di lab komputer juga, di lab komputer juga ketika kami sesudah melaksanakan pembelajaran di kelas, kami mengajak siswa-siswi untuk mengadakan kuisis. Jadi mereka mengerjakan kuisis yang kami buat sendiri oleh guru-guru ataupun mendownload soalnya di internet. Jadi siswa itu semangat sekali Bu, kalau masuk kuisis, ya Bu. Sampai mereka menyebut kuisis itu adalah turnamen. Iya, kalau ke itu, Bu, kita turnamen ya Bu. Nah, nanti mereka senang Bu. Nanti kan muncul ya Bu ya, peringkat dari kuisisnya itu. Nah, kalau dia menang, kita kasih jak beng-beng siko dia gurak Bu. 1 beng-beng. Semangat mereka, jadi langsung termotivasi untuk mengikuti kegiatan itu. Selain kita mengirim kertas, kita juga bisa mengenalkan kepada siswa, oh lebih menarik soal yang kita buat. Asal dibagi kertas, kita bagi kertas. Kadang siswa yang tidak suka mengerjakan atau apa, nengok dari soalnya susah, sudah tidak tertarik untuk mengerjakannya. Tetapi ketika kita buat soal itu melewati kuisis, mereka lebih semangat. Ada gambarnya berwarna-warni. Jadi itu lebih memotivasi siswa untuk mengerjakan soal dan untuk terus belajar. Boleh lanjut lagi? Nah tadi ya Bapak Ibu, jadi pembelajaran melalui literasi digital itu dapat membuat pembelajaran itu lebih menarik. Nah sekarang numerasi. Numerasi itu ternyata bukan hanya menghitung, tetapi sama juga mengolah, menganalisis data. Untuk apa? Untuk memecahkan juga suatu masalah, pemecahan suatu masalah. Dari kelas 1 kami sudah mengenalkan, misalnya anak mencoba menimbang berat badannya, melihat. Pertama diajarkan sama ibu gurunya, bapak gurunya. Kemudian yang keduanya mereka melihat sendiri, benar gak Bu ini berat badan saya segini, tinggi badan saya segini ukurannya. Nah mereka juga sudah mandiri untuk mengukur, menimbang dan melihat tinggi berat badannya itu. Kemudian
Nah, untuk di kelas tinggi bisa ini saya menerapkan konsep dalam menemukan rumus volume kubus dan volume balok. Kalau saya suruh hafalkan, nah volume kubus itu rusuk kali rusuk kali rusuk. Kalau volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Kalau siswa ada bertanya, Bu dari mana Bu itu dapatnya? Tetapi kalau kita mau mengasih itu cepat Bapak Ibu, sekilas itu sudah bisa. Cuman kalau kita memberikan konsep, mereka tidak akan lupa lama. Jadi udah tahu ternyata volume itu dari ini, panjangnya ini, susunan kontaknya ini. Nanti mereka mendapatkan rumus volume balok itu ternyata dari ini. Rumus volume kubus itu dari ini. Jadi ini merupakan salah satu contoh penyampaian konsep numerasi yang dasar sekali supaya siswa itu ingatnya lama dan tahu ini dapatnya dasarnya dari ini. Nah ini kemudian setelah itu saya berikan LKPD untuk melihat pemahaman siswa. AKM yang mereka mempelajarinya di situ di ruang AKM itu. Nah mungkin hanya itu yang saya sampaikan karena saya hanya berbagi praktik baik apa yang telah kami lakukan tentang literasi dan numerasi. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu kerjakan soalnya. Nah, ada 3 pemenangan di sini. Ada sampo. Yang pertama Ibu Yani. Yang kedua Denny. Yang ketiga tadi siapa? Bapak. Silakan maju Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan dilihat dari nilainya ya Bapak Ibu, tapi dari perjuangannya. Bapak saya. Terima kasih Bapak Ibu. Mengkilat, kilat. Kepala sebelah. Mengkilat. Menjalan ke kate ada. Menjalan ke kate ada. Sama, matapu. Kita mete bapak terang aja. Dadah Pak.